أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini malam yang bersejarah bagi kita sebagai umat Islam. Walaupun kemudian kita tidak membiasakan untuk memperingati secara formal terkait dengan Maulid Nabi, tetapi ada hal yang kemudian harus kita perhatikan. Apalagi kita sebagai seorang Muslim yang masih usia produktif, masih pemuda, maka Rasulullah selalu memberikan salah satu pujian kepada pemuda. Apalagi ini adalah hari Sumpah Pemuda, kita tahu ternyata korelasi di mana besok Maulid Nabi dengan sekarang Sumpah Pemuda itu, kalau saya tarik garis itu ada benang ketemunya di situ. Salah satunya adalah pemuda. Rasulullah selalu mengatakan gini, adallani suyuh wa azzali asyabab. Yang dulu saya selalu dimaki, selalu dihina ketika di Mekah, itu adalah selalu dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Wa azzani syabab, tetapi dulu yang memperkuatkan saya, membuat saya itu kuat, itu adalah mereka para pemuda. Makanya dalam sejarah kita melihat ternyata mereka yang selalu mendampingi Rasulullah itu adalah orang-orang yang masih secara umur itu masih sangat produktif. Kita tahu ketika Rasulullah diangkat sebagai Nabi, yang selalu ada di samping beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar juga umurnya masih tidak jauh beda dengan Rasulullah, hanya terpaut 2 tahun. Ali bin Abi Thalib juga sama, ya, masih muda. Utsman bin Affan, kemudian ada Zubair bin Awam, semuanya adalah panglima-panglima, tetapi secara umur mereka masih muda. Makanya kemudian bagaimana kita sebagai pemuda, apalagi kita di Muhammadiyah, yang namanya jam'iyah, ya, yang namanya harokah, itu adalah artinya pergerakan, artinya kita harus gerak. Saya walaupun mungkin beda organisasi, tapi saya dari kelas 1 SMA sudah biasa di pergerakan. Saya tidak tidur untuk mencari uang untuk kegiatan, itu hal yang biasa dulu di Jakarta. Saya selalu mempunyai keinginan gitu, kalau kita kemudian sebagai pemuda, kemudian kita perhatian terhadap kepentingan umat, tidak perhitungan. Jadi bedanya politisi sama aktivis itu satu. Kalau politisi itu yang dipikir pasti adalah apa yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan, itu pasti seperti itu. Nggak ada yang namanya politisi ikhlas, itu nggak ada. Saya yakin seperti itu. Saya ketemu sama orang yang mungkin sudah di eselon 1, sama, artinya bahwa mereka ketika bekerja, ya, melewati politik, saya rasa keikhlasannya itu ada keinginan yang lain. Tetapi sebagai aktivis itu nggak bisa kemudian kita samakan dengan politisi. Itu yang kemudian kita harus yakini. Saya dulu ketika menjadi salah satu aktivis, itu yang kemudian tidak saya hitung adalah waktu. Jadi entah kapan ketika kita dipanggil, ketika kita kemudian diminta untuk memberikan sesuatu, untuk bergerak, maka kemudian disitulah kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Ini sebagai bukti bahwa kita loyalitas kepada umat. Tetapi kalau kita masih berpikir, dulu ketika saya ngisi di PJPM Sleman dulu, saya menjelaskan salah satu loyalitas seseorang itu akan kurang. Itu salah satunya ketika orang itu sudah berpikir tentang materi. Kalau kita sudah berpikirnya materi, pasti loyalitas itu akan berkurang. Kenapa? Kan yang dihitung adalah apa yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan. Itu pasti akan menjadi pertimbangan. Nah, makanya kemudian Sumpah Pemuda sebagai bukti bahwa pemuda Indonesia sepakat untuk mempersatukan kekuatan, ya, merebut kemerdekaan saat itu. Kemudian disambut dengan Maulid Nabi besok, artinya bahwa
Rasulullah selalu memuji pemuda. Maka kemudian di waktu yang sangat produktif ini, mari kita sama-sama gunakan, ya, apalagi ini salah satu malam ini sebagai bentuk pembuktian kita bahwa kita masih muda. Saya sedikit menggambarkan dulu, saya seperti panjenengan malam ini keliling desa, itu saya lakukan bukan setahun sekali, tetapi seminggu sekali. Dan saya lakukan pertama kali itu biasanya ada apa namanya, karena dulu saya pernah mondok di Pondok Tradisional kelas 4 atau kelas 5 SD, kalau nggak salah saya udah mulai mondok, jadi belajar kitab kuning itu udah mulai kelas 5 kelas 6. Setiap malam Jumat itu biasanya saya saat itu karena di tradisional biasa ziarah kubur kemudian mendoakan, setelah itu keliling desa itu setiap jam 12 malam sampai jam 1 itu biasanya seperti itu. Bukan itu yang saya bahas, bukan apakah ini bid'ah atau tidak, tetapi bagaimana kemudian ketika orang itu yakin, saat itu saya yakin bahwa itu adalah benar, maka kemudian saya lakukan itu. Ada orang lain yang melakukan itu untuk apa? Untuk kesaktian dirinya, untuk ketenaran dirinya, karena saat itu banyak orang yang punya grup-grup jadilan, mereka juga sama melakukan hal yang sama, muter desa, tetapi niat mereka sudah beda. Tetapi kita karena anak santri yang niatnya adalah ini ibadah, walaupun kemudian ketika kita kaji ya sekarang mungkin ini ada yang salah, tetapi ketika itu menjadi keyakinan, loyalitas ini yang kemudian harus kita terapkan. Maka sama, ini adalah waktu yang sangat baik bagi kita sebagai pemuda. Apapun yang kita punya kita berikan. Untuk siapa? Untuk umat, untuk agama. Jadi pergerakan organisasi itu sebagai salah satu wadah. Di Muhammadiyah juga sama. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ditanya apakah kemudian ini untuk Muhammadiyah, titik akhir dari semua perjuangan itu adalah untuk agama Islam. Maka dalam pergerakan itu kan seperti halnya rantai yang saling menyambung. Jadi rantai itu kalau dia akan berfungsi ketika satu sama lainnya menyambung. Dan kita di satu pergerakan itu adalah salah satu dari mata rantai yang ada. Jadi mata rantai kan banyak. Nah, Pak Angling mungkin bukan hanya di Muhammadiyah, mungkin ada banyak organisasi. Yang penting rohnya adalah Islam, perjuangannya untuk Islam, maka itu adalah salah satu yang kemudian harus saling bersinergi di situ. Nah, maka ini salah satu mata rantai yang harus kita perjuangkan. Tetapi titik akhir dari perjuangan kita adalah perjuangan agama Islam. Maka kemudian mari kita coba di salah satu momentum kita di Sumpah Pemuda ditambah dengan Maulid Nabi dan hampir bersamaan tanggal 12 Rabiul Awal, kita niatkan lagi untuk sebagai pembuktian kita bahwa kita itu cinta pada Rasulullah dengan apa yang kita punya berikan. Ya. Jadi ketika dulu misalnya sahabat ketika perang Khandaq kalau nggak salah. Kemudian ketika Rasulullah itu ingin memberikan royah, memberikan panji kepada para sahabat, tetapi Rasulullah tidak pernah menyebut seorang di antara mereka siapa yang akan diberikan besok perang Khaybar. Ketika Rasulullah kemudian mengatakan besok saya akan memberikan royah ini kepada salah satu di antara kalian, sahabat tidak berpikir wah jangan saya, tetapi justru dalam hati mereka adalah semoga yang diberikan adalah saya. Padahal yang dibawa adalah royah. Nah, sebagai bukti penentu kita menang atau tidak dari situ. Semua sahabat mengatakan semoga saya, semoga saya, semoga saya. Jadi mentalitas itu yang dibentuk dulu. Nah, kalau kita dipikir oh besok kita mimpin perang besar, wah kalau kita nggak kuat, wah jangan saya, nanti saya nggak bisa tanggung jawab, saya nggak bisa memenangkan. Tetapi justru di hati mereka itu sampai pagi itu menunggu siapa yang diberikan. Akhirnya kemudian royah itu diberikan pada Ali bin Abi Thalib. Nah ini contoh. Jadi pemuda itu mentalitasnya itu seperti itu. Maka saya selalu memberikan motivasi pada teman-teman yang lain. Seperti malam ini, mungkin aktivitas sudah full, tapi kita rapat sampai jam 10, jam 11. Ya ini sebagai bentuk loyalitas kita. Apapun yang kita punya ya kita berikan. Jadi tidak hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan seperti orang kerja, ya rugi kita karena diberikan waktu yang cukup panjang. Ya, jadi pembuktian kita bahwa kita adalah pemuda yang kemudian kita sebagai umat Rasulullah, ya pembuktian adalah untuk umat ini. Ya. Maka kekuatan fisik
Ya bukan hanya untuk pameran, tetapi bagaimana fisik ini juga kita berikan untuk umat ini. Pak Alim punya ilmu diberikan pada yang lain, bukan kemudian berapa yang akan diterima, tetapi adalah apa yang saya akan berikan pada orang lain. Itu yang menjadi pertimbangan kita. Ya, sama dengan kita, apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa lakukan, maka kita berikan semuanya. Maka Maulid Nabi sebagai bentuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah yang Rasulullah lakukan. Ya, fisik itu penting, hanya perjalanan. Kalau kita paham dengan bagaimana Khalid bin Walid kenapa menjadi panglima besar, karena gerakan kaki mereka lebih ringan daripada pasukan yang lain. Kalau pasukan biasa sehari itu paling bisa berjalan 40 kilo sampai 45 kilo, tetapi pasukan beliau itu bisa 2 kali lipatnya. Jadi fisik itu penting di saat itu, karena peperangan menjadi modal utama untuk untuk ekspansi keluar daerah. Jadi fisik itu juga penting. Islam juga mengharuskan wa'iddu lakum mastata'tum, kan bagaimana kita mempersiapkannya itu sekuat tenaga. Maka kemudian fisik yang kuat ini kita gunakan untuk bagaimana memberikan sumbangsih kepada umat ini. Jadi apapun sunnah yang kita lakukan, bukan hanya kemudian kita ingin mendapatkan sebagai legalitas, ya, bahwa kita itu aktivis Islam, tetapi yang paling penting adalah niat perjalanan kita. Dan sampai kemudian niat seperti halnya di dalam hadis yang sahih dikatakan 3 orang yang mereka justru di dunia ini memberikan kebaikan luar biasa. Salah satunya adalah mereka selalu berjuang, berjihad. Bahkan mereka selalu di saf pertama ketika jihad. Tetapi ketika masuk ketika di akhirat kelak, justru mereka yang pertama kali masuk neraka. Kenapa? Karena ingin dipanggil sebagai seorang mujahid, seorang pahlawan. Itu ada. Ternyata di zaman Nabi juga ada yang seperti itu. Apalagi di zaman kita yang jauh dari zaman Nabi, ya otomatis secara totalitas loyalitas itu kadang juga semakin berkurang. Maka marilah kita mencoba sekali lagi bahwa umur kita masih produktif, apapun yang kita berikan. Jangan mengharap duniawi itu hanya kecil. Kalau kita niatkan ukhrawi, akhirat, maka Allah akan memberikan apa yang kemudian kita inginkan. Jadi pemuja itu di situ yang menjadi tantangan duniawi. Makanya tadi loyalitas seseorang dalam aktivis Islam akan luntur ketika orang sudah berpikir tentang materi. Saya pastikan itu, karena saya juga melihat dari teman-teman dari dulu. Kenapa kemudian mereka loyalitas kurang? Karena sudah tahu materi. Ya, maka ini menjadi sebuah pengingat bagi kita, materi hanya hal kecil. Kalau kemudian Ibnu Qayyim menggambarkan orang dengan bayang-bayang, jadi bayang-bayang saya seperti ini, dunia seperti bayang-bayang, dan kita itu kalau mengejar dunia seperti hanya kita mengejar bayang-bayang, dia akan lari terus. Tetapi justru kalau kita lari, bayang-bayang ini akan mengejar kita. Itu yang menjadi keyakinan saya dari dulu. Ya, dari dulu seperti ini. Saya pernah ngajar, kalau di sekolah itu biasanya seminggu 24 jam. Saya pernah ngajar seminggu itu sampai 60 sampai 70 jam. Bukan hanya satu tempat, banyak tempat. Dari jam 6 berangkat, pulang jam 12 malam. Karena saya punya ilmu, ya saya berikan ilmu. Dan itu saya lakukan hampir 2 atau 3 tahun di Jogja. Gitu. Jadi saya merasa bahwa ini yang saya bisa, yang saya lakukan. Maka apapun yang kita bisa dari fisik kita dan kemampuan kita, ya kita lakukan. Ini sebagai bukti bahwa kita loyalitas pada agama. Maka dengan seperti itu Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi Allah tidak akan menunda apa yang kita inginkan, yang penting menjadi tujuannya adalah satu. Makanya dalam Muhammadiyah sudah tidak asing lagi. Ketika masuk Muhammadiyah ditanya, kamu pengen apa masuk Muhammadiyah? Kalau yang diinginkan adalah materi, ya sudah, BUMN lebih menjanjikan. Ya. Karena keikhlasan yang menjadi nomor 1 di Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kok tidak ada keikhlasan, ya kita tahu bahwa pilihannya adalah monggo pergi dari Muhammadiyah, karena Muhammadiyah yang menjadi modal utama adalah keikhlasan. Ya. Jadi hari kita di Sumpah Pemuda ini
ditambah dengan Maulid Nabi besok, kita sebagai seorang pemuda muslim harus kuat ya secara fisik, kuat secara rohiyah, yang ini menjadi modal kita terdepan, yang nantinya kemudian di hadapan kita akan semakin banyak sekali tantangan lagi. Karena saya sudah di grup-grup WA itu di Jakarta itu sudah membahas sekarang tentang vaksin, itu sudah dibahas luar biasa. Ustaz Alfian Tanjung sudah sering membahas itu dan saya mengikuti terus. Jadi ternyata banyak sekali apa yang akan dilakukan. Itu tantangan kita salah satunya, walaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi tantangan, contoh tantangan yang kemudian akan muncul di masa yang akan datang. Maka malah kita satukan tekad kita, ikhlaskan niat kita, dan kita kuatkan lagi ruhiyah kita, kuatkan lagi fisik kita untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, sampai kemudian tantangan akhir, pusat dari tantangan akhir adalah Dajjal besok. Jadi ini adalah beruntun. Jadi namanya fitnah dunia itu seperti itu. Ya, puncaknya nanti Dajjal, kapan? Nggak tahu. Tetapi yang puncaknya itu ke sini. Tapi fitnah itu akan terus ada. Makanya ketika sholat kan terus diminta apa? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Jadi fitnah dunia kehidupan itu pasti ada. Entah itu A, B, C itu pasti ada. Nanti puncaknya adalah min fitnatil masihid Dajjal. Jadi Dajjal itu menjadi puncak terakhir dari fitnah dunia ini. Maka terus ingat pupuk ruhiyah. Yang penting kemudian kita bisa membuat kita itu ringan dalam melangkah itu karena Allah. Kita yakin kalau kita niatkan Allah, saya rasa nggak ada beban dalam kehidupan ini. Nggak ada perhitungan apa yang saya dapatkan, apa yang saya cari, kalau kemudian semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, mudah-mudahan ini sebagai pengingat kita, sama-sama kita saling mengingatkan. Ada kalanya kita lupa, ada kalanya kita futur, ya merasa bahwa beban terlalu berat, tetapi dengan kita saling mengingatkan, insya Allah itu yang akan meringankan kita semuanya. Baik, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Malam ini kita bersama teman-teman Kukam Prambanan untuk mengadakan siakah. Insyaallah bersama komandan Kukam kita yang luar biasa, masya Allah. Masya Allah. Ada Mas Hafiz ini. Mantap. Masya Allah. Belakang masih ada. Ada senior kita ini. Mana senior kita? Gelap. Ya. Mudah-mudahan lancar hari ini. Ya. Melatih fisik. دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله. Kita sementara rehat dulu di pos pertama di bawah. Ini kita ambil amunisi. Perjalanan sudah menempuh 3 kilo. Insya Allah kita lanjut nanti setelah kita ngemplok Pulau Jawa. حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير. جند الله جند الله أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى. لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما
أبد لا نحيد لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد